Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, dan merupakan nikmat yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk hidayah kepada kita, bisa hadir, bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui di dunia ini juga banyak majelis, ya. Bermajelis itu banyak sekali. Perkumpulan juga banyak, pertemuan juga banyak, tapi tidak semua perkumpulan, tidak semua majelis diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua majelis dihadiri oleh para malaikat. Tidak semua majelis didoakan oleh makhluk Allah, semut, ikan-ikan di lautan. Para malaikat mendoakan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut siapa yang hadir di majelis tersebut. Hanya majelis khusus, ya, majelis yang di sana disampaikan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelajari. Maka itulah majelis yang dimaksud, yang banyak barokahnya, banyak keutamaannya siapapun yang hadir di majelis tersebut. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa hadir di majelis yang akan kita sampaikan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Sehingga marilah kita senantiasa mengikhlaskan niat kita hadir di majelis ilmu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa mengetahui syariat Islam yang benar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Ajaran Islam yang benar-benar akan membuat hidup kita semakin hari semakin tenang, bukan semakin gelisah. Akhlak kita, adab kita kepada tetangga, kepada orang lain, bahkan kepada non-muslim, ya, bahkan kepada non-muslim, semakin kita mengetahui ajaran agama Islam yang benar, kita akan menempatkan mereka tempat yang sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga senantiasa marilah kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan tambahan ilmu. Di antara doa Rasulullah SAW adalah Rabbi zidni ilma.
Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama yang akan membawa kepada kehidupan dunia dan akhirat yang baik, ya, yang bahagia. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu-ilmu agama yang paling wajib kita ketahui adalah tentang akidah, tentang iman, ya. Dan pada kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan, bahkan hal yang paling dilarang di dalam agama Islam. Di antara hal-hal yang haram, yang paling diharamkan, yang paling dilarang, yang paling membahayakan di dalam ajaran agama Islam adalah pembatal-pembatal Islam itu sendiri. Ini di antara yang akan kita sampaikan. Pembatal Islam terbagi menjadi 3 bagian, ya. Ada syirik besar, kufur besar, dan nifak besar. Dan kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang syirik besar. Pembahasan yang dahulu telah kita sampaikan tentang kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan di dalam penciptaan alam, pengaturan alam, ya, yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada seseorang meyakini adanya selain Allah yang ikut andil di dalam mengatur alam, menciptakan alam, ya, memberi kelancaran rizki, ya, maka dia telah terjerumus kepada atau terjatuh kepada syirik besar di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan termasuk pembatal tauhid atau pembatal iman, sehingga pelakunya wajib bertaubat. Jangan sampai dia meninggal dunia belum bertobat dari hal tersebut, yang terancam tidak bisa masuk surga, naudzubillah. Kemudian kesyirikan yang besar yang kedua yang akan kita sampaikan adalah asyirku fil asma'i wa sifat. Syirik besar di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit pembahasan dahulu sudah kita sampaikan dan akan kita ulang kembali insyaallah. Yang dimaksud syirik, ya, kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ayyaj'ala lillahi ta'ala mumathilan fi syai'in minal asma'i aw sifati, yakni menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu sepadan, setara, ya, menjadikan untuk Allah kesetaraan, ya, dari nama-nama ataupun sifat-sifat, ya, menjadikan kesepadanan, kesetaraan untuk Allah. Dalam hal apa? Dalam hal nama ataupun sifat. Yang kedua, au yasifahu ta'ala bi syai'in min sifati khalqihi, atau mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat makhluk. Nah, ini yang termasuk kesyirikan di dalam nama-nama ataupun sifat Allah. Maka faman sama ghairallahi bismin min asma'illahi ta'ala, kesimpulannya barang siapa yang memberi nama, ya, memberi nama, menamai selain Allah,
Menamai selain Allah berarti bisa manusia, bisa makhluk jin, bisa hewan, bisa malaikat, ya, makhluk. Menamai selain Allah dengan suatu nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah. Menamai selain Allah yang itu termasuk nama Allah. Dari mana kita tahu itu nama Allah? Harus dijelaskan dari Al-Quran ataupun Sunnah, ya, Al-Quran ataupun Sunnah menjelaskan bahwasanya itu adalah nama Allah yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur misalnya. Akan tetapi tidak cukup mu'taqidan, disertai keyakinan, bukan hanya memberikan nama untuk selain Allah dari nama-nama Allah, juga disertai keyakinan. Ittisafu hadal makhluk bima jala alaihi hadal ismu mimahtasallahu ta'ala bihi, yakni dengan meyakini makhluk tersebut yang telah diberikan nama dari salah satu nama Allah, diyakini memiliki sifat, diyakini memiliki sifat sesuai dengan namanya. Misalnya menamai makhluk dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, disertai keyakinan makhluk tersebut benar-benar memiliki sifat rahmat yang sangat, maha rahmat, maha memberikan rahmat, maha menyayangi, ya, maha mengasihi, maha dermawan. Nah, ini tidak boleh, ya, tidak boleh memberikan nama disertai dengan keyakinan. Yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya kekhususan Allah, sifatnya tersebut juga kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya juga terkandung di dalamnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu diberikan kepada makhluk, berarti dia telah melakukan kesyirikan sekaligus di dalam nama dan sifat Allah. Jadi kesyirikannya langsung dua. Dia musyrik, berbuat kesyirikan fil asma'i wa sifat, di dalam nama dan sifat sekaligus, karena telah memberikan nama kepada selain Allah yang itu merupakan nama Allah, dan disertai dengan keyakinan makhluk tersebut memiliki sifat sesuai dengan namanya yang sempurna, yang itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, demikian juga wa kadzalika man wasafallaha ta'ala bi syai'in min sifatil makhluqina, atau mensifati Allah dengan salah satu sifat-sifat makhluk. Kalau yang pertama kan hanya memberikan nama dan juga mensifati makhluk dengan nama dan sifat Allah. Kalau yang kedua mensifati saja, tidak menamai makhluk dengan nama Allah, tapi hanya mensifati, ya, mensifati Allah dengan salah satu sifatnya makhluk. Kita melihat ada makhluk misalnya memiliki sifat yang sempurna menurut makhluk, menurut kita, ya. Kemudian sifat tersebut diberikan untuk Allah. Wah, ini merupakan sifat Allah, ya, karena sangat mulia misalnya menurut kita, maka ini tidak boleh. Dia telah berbuat kesyirikan di dalam sifat, hanya sifat. Kemudian contohnya, ya, sebagai gambaran, ya, kesyirikan di dalam nama ataupun sifat-sifat Allah adalah asyirku bi da'wa ilmil ghaib. Kesyirikan karena mengaku mengetahui perkara gaib.
Kenapa Syekh mencontohkan ini? Karena ini yang terjadi, yang banyak terjadi di belahan dunia. Kesyirikan ini yang banyak terjadi di kaum muslimin di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia, supaya diketahui bukan hanya di Indonesia atau di tempat kita, tapi di seluruh dunia. Bi'tiqadin, kalau yang pertama mengaku, ya, orangnya mengaku mengetahui ilmu gaib. Yang kedua, bi'tiqadin, hanya meyakini. Dia tidak mengaku saya tahu perkara gaib, cuma dia meyakini, hanya keyakinan saja, ya. Anna ghairallahi ta'ala ya'lamul ghaiba, selain Allah itu mengetahui perkara gaib. Kalau yang ngaku perkara gaib itu biasanya sedikit, tapi yang meyakini ini lebih banyak lagi, yang hanya memiliki keyakinan bahwasanya si fulan tahu perkara gaib, oh si fulan wali ini tahu perkara gaib. Ini banyak, lebih banyak. Ini hukumnya sama, dua-duanya hukumnya sama, telah berbuat kesyirikan di dalam nama ataupun sifat Allah. Faqulu man lam yutali alaihi al-khalqu wa lam ya'lamu bihi bi ahadil hawasil khamsi fa huwa min ilmil ghaib. Yang dimaksud ilmu gaib adalah semua yang makhluk itu tidak bisa meliputnya. Dinamakan ilmu gaib karena makhluk baik, makhluk itu yang meliputi malaikat, para nabi dan rasul tidak bisa meliput hal tersebut, dan juga tidak bisa diketahui oleh salah satu 5 panca indera, ya, tidak bisa diketahui dari 5 panca indera. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa. Jadi dari 5 panca indera tersebut tidak bisa mengetahui hal gaib. Nah, itu namanya perkara yang gaib, ya, perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bahwasanya malaikat, ya, makhluk selain Allah termasuk malaikat, nabi dan rasul tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makhluk yang kita tahu bersama sepakat, malaikat, para nabi dan rasul adalah makhluk yang paling mulia, paling taat kepada Allah, tidak tahu perkara yang gaib, apalagi yang lainnya. Dalam surat An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umatnya termasuk kita. Qul, perintah, qul, katakan, jelaskan, suruh menjelaskan kepada manusia, la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba. Tidak ada yang mengetahui al-ghaiba, hal yang gaib, siapapun yang ada di langit, siapapun. Ya, ini yang menjelaskan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, siapapun yang ada di langit. Yang malaikat itu jumlahnya jutaan, miliaran, hanya Allah yang tahu, tidak tahu perkara gaib. Dan juga di bumi, siapapun yang ada di bumi, termasuk para nabi, para rasul, para wali Allah, orang-orang soleh, para ulama, apalagi kita, tidak tahu perkara gaib. Allah kecualikan, illallah, kecuali Allah.
Ini dari awal akidah harus kita yakini, tidak ada yang tahu kecuali Allah, ya. Walaupun harusnya kita bawakan satu dalil saja, harusnya sudah cukup bagi seorang ahlu sunnah yang iman kepada Allah dan Rasulnya. Berdalil dengan satu dalil yang sudah gamblang, sudah jelas, harusnya kita terima. Wah, Ustaz, ya dalilnya kurang banyak, tidak marem, ya, tidak boleh. Wa qala jalla sya'nuhu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dalam surat Yunus ayat 20, innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya al-ghaibu, semua hal yang gaib, lillah, kepunyaan Allah. Lillah, hanya Allah yang punya, hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang meliput. Wa qala lin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh mengakui. Kalau tadi memerintahkan supaya menjelaskan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah, di ayat ini menegaskan lagi suruh ngomong kepada manusia, suruh ngakui saya itu tidak tahu perkara gaib. Kalau tadi suruh mengajak, suruh menjelaskan, yang tahu perkara gaib hanya Allah. Kalau dalam ayat ini memerintahkan agar Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan saya itu tidak tahu perkara gaib. yakni dalam surat Al-A'raf ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, jelaskan, terangkan, "la amliku li nafsi naf'aw wala darran." Tidaklah aku bisa menguasai diriku sendiri. Suruh menjelaskan kepada kita. Allah yang memerintahkan kepada Nabi kita dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya saya itu tidak bisa menguasai diri saya sendiri, tidak bisa mendatangkan manfaat, bahkan berbulan-bulan saya itu kelaparan, ya, dan juga tidak bisa menolak madarat. Ikut perang pun kena panah, kemudian sakit dan yang lainnya, ya. Illa masya Allah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki, ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku itu mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, niscaya aku akan banyak berbuat kebaikan. Wa ma masani yasu, dan aku tidak akan pernah terkena keburukan, tidak pernah akan kena sakit, tidak akan terinjak, tidak akan menginjak duri, tidak akan pernah kepleset dan yang lainnya. Kenapa? Karena tahu perkara gaib. Wah, di sana ada duri. Oh, di sana mau kepleset. Oh, di sini mau ketabrak. Oh, kamu jangan ke pasar hari ini, karena nanti kamu kalau ke pasar hari ini akan tertabrak sepeda dan yang lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bahwasanya beliau tidak tahu perkara yang gaib. Sehingga famanidda'a, siapa yang mengaku atau meyakini anna ahadan minal khalqi, ada seseorang atau makhluk ya'lamul ghaiba, yang mengetahui perkara yang gaib, faqad waqa'a fi syirkil akbar al-mukhrij minal millah, maka dia telah terjatuh di dalam syirik besar yang konsekuensinya dia telah keluar dari agama Islam, hanya tinggal KTP-nya saja, tapi amal ibadahnya telah hancur, imannya telah hancur. Dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbarui imannya.
Alasannya li'anna fi dzalika iddi'a'an musyarakatillahi ta'ala fi sifatin min sifatihil khassa bihi wa hiya ilmul ghaib. Dikarenakan dia telah mengaku atau meyakini adanya serikat bagi Allah, adanya sekutu bagi Allah, adanya tandingan bagi Allah di dalam sifat yang itu adalah sifat khusus bagi Allah, yakni sifat mengetahui perkara gaib. Ya, sifat ilmu gaib, mengetahui perkara gaib adalah sifat khusus bagi Allah. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, innamal ghaibu lillah. Semua ilmu gaib adalah milik Allah. Sehingga kalau dia meyakini adanya bagi makhluk memiliki sifat mengetahui ilmu gaib, berarti telah menjadikan makhluk tersebut tandingan bagi Allah. Dan itu tidak benar, tidak tahu perkara gaib. Kita kena tipu. Ya, nanti kita jelaskan. Contohnya, di antara contohnya adalah i'tiqadun, keyakinan. Annal anbiya au anna ba'dal awliya wassalihin ya'lamunal ghaiba. Meyakini para nabi atau sebagian wali-wali atau orang-orang soleh mengetahui perkara gaib. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada satupun yang di langit para malaikat itu tidak tahu, dan juga di bumi. Sehingga kalau ada orang meyakini, memiliki keyakinan para nabi atau sebagian wali atau orang soleh mengetahui perkara gaib, maka ini termasuk syirik akbar. Wahadal i'tiqadu, dan keyakinan ini yujadu inda gulatir rafidah wa sufiyah, ada pada kelompok gulu, ya, kelompok berlebihan orang-orang Syiah dan Sufi. Nah, perlu diketahui ya bahwasanya kelompok dalam Islam yang mengusung pemahaman mengetahui perkara yang gaib adalah orang-orang Syiah dan Sufiyah yang gulu, yang berlebihan. Walidzalika, oleh karena itu, tajiduhum, kalian ya akan bisa mendapati mereka dan bisa dibaca di dalam kitab-kitab mereka. Jadi orang-orang Sufi, orang-orang Syiah juga punya kitab. Jadi asalnya baca kitab. Ya. Mungkin para ulama kita sudah menerjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia, dicari di antara kitab-kitab orang Syiah atau orang-orang Sufi yang menjelaskan tentang keyakinan ilmu gaib bagi selain Allah, terutama orang-orang soleh, para nabi. Nanti akan ditemukan. Sehingga kita akan mendapati mereka ya yastaghithuna bil anbiya'i wassalihina al-mayyitin. Mereka akan meminta pertolongan dari musibah yang menimpa mereka kepada siapa? Kepada para nabi dan orang soleh. Akan mendapati orang-orang Syiah itu meminta pertolongan kepada para nabi, ya Nabi Muhammad, ya, atau ya Abu Bakar, ya Umar, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Ini namanya istighosah yang tidak boleh, karena istighosah itu masyru', ya, istighosah itu disyariatkan. Istighosah termasuk ibadah. Yakni apa? Harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum ba'iduna an kubrihim, padahal mereka itu jauh ya dari kubur-kubur mereka. Atau yang kedua, wa yad'una ba'dal ahya,
atau mereka berdoa meminta pertolongan kepada mereka orang-orang soleh atau wali-wali Allah yang masih hidup. Kalau yang tadi sudah meninggal dunia, ini masih hidup. Kalau masih hidup diperinci, kalau ada di depannya minta tolong ambilkan air, yang manusia mampu ya boleh. Minta tolong benerin genteng, misalnya genteng bocor boleh. Tapi kalau di depannya minta tolongnya minta hujan, tidak boleh, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orangnya gaib, tidak di depannya, dia meminta pertolongan, orangnya di Jakarta, dia wali Allah, dengar kita. Walaupun memintanya sepele, benerin gentengnya tidak boleh. Apalagi mintanya apa? Kelancaran rezeki, kesehatan, ya, yang itu di depannya saja tidak boleh. Apalagi gaib, ya, tidak di depannya. Ini juga termasuk hal yang dilarang dan termasuk kesyirikan. Wa ya'taqiduna, dan mereka meyakini annahum jami'an, semua mereka dari orang-orang soleh, wali-wali Allah ataupun para nabi dan rasul, ya'lamuna bihalihim, mengetahui keadaan mereka. Nah ini jangan sampai keyakinan mereka, keyakinan orang sufi, orang syiah tersebut menjalar ke kaum muslimin yang mereka sama sekali sebenarnya tidak tahu apa-apa, tidak paham tentang syariat yang benar, tidak tahu asal usulnya ini dari mana pemahaman ini, ya. Ini yang harus kita jelaskan, tentunya dengan kesabaran, dengan akhlak yang baik, ya, seperti itu. Wa annahum yasma'una kalamahum, mereka meyakini walaupun mereka gaib sudah meninggal dunia, meyakini bisa mendengar orang yang berdoa. Wa hadza kulluhu syirkun akbar mukhrijun minal millah, dan ini semua termasuk syirik besar yang bisa membatalkan tauhid. Dalam surat Fatir ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, tentang orang yang sudah meninggal dunia, supaya benar-benar kita kaum muslimin memperhatikan ini, ya. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian memohon berdoa kepada mereka, orang yang sudah meninggal dunia, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar kalian. Kalau sudah meninggal dunia, juga misalnya orang-orang kafir yang menyembah patung, ya, mereka itu tidak mendengar. Walau sami'u, Allah tantang lagi, seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, nanti pada hari kiamat orang-orang soleh, para nabi dan rasul yang dimintai tolong, ya, setelah meninggal dunianya, mereka itu nanti akan mengingkari kalian, akan mengingkari perbuatan orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang meminta kepada mereka. Salah satunya apa? Nabi Isa alaihissalam, yang nanti akhir zaman akan turun ke bumi menjelaskan tentang kebenaran ajaran agama Islam. Mereka akan mengingkari orang-orang Nasara yang mengangkat dia ke derajat sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk kesyirikan yang kedua, kalau tadi berupa keyakinan, hanya meyakini. Kalau yang kedua ini adalah orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, yakni apa? Al-kuhanah, atau kahin, atau dukun. Tapi dukun ini bukan dukun bayi, ya. Kalau dukun bayi ini boleh, ini benar, ya. Ini dukun yang apa, ya? Taulah, ya, dukun kayak yang itu, ya.
Yang kita maksud ini dukun yang wa huwa alladhi yad'i annahu ya'lamul ghaib. Dukun yang ngaku-ngaku perkara gaib. Wa mithluhu, dan yang semisalnya, contohnya lagi apa? Arraf, tukang ramal. Warramal, ini sama juga tukang ramal, ya. Kalau ramal itu ramalnya dengan lemparan. Ramal itu dilempar, bisa dengan panah, dengan batu atau yang lainnya. Ya, misalnya orang-orang mau ke pasar, wah ini ke pasarnya sekarang jalan enggak ya? Dia lempar batu, larinya kemana? Kalau ke kanan, oh jadi berangkat. Kalau ke kiri, enggak jadi. Ya. Mungkin dulu ada yang pernah ya. Ini enggak boleh ya. Dan alhamdulillah sebelum meninggal dunia kita sudah datang ilmu kepada kita. Ini patut disyukuri. Walaupun misalnya ilmu itu menyapa tinggal sehari hidup di dunia, sehari itu bisa mengantarkan ke dalam surga. Tapi kalau dia hidup di dunia bertahun-tahun, tapi dia mengamalkan ini yang dilarang, dia tidak bisa, terancam tidak bisa masuk surga. Naudzubillah. Sehingga faqulu man idda'a annahu ya'rifu ilma ma ghaba anhu duna ayyuhbirahu bihi muhbirun, maka semua orang siapapun yang mengaku dia telah mengetahui ilmu yang gaib darinya, ya, tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, ya, tanpa adanya seseorang yang memberitahu, tanpa adanya orang yang memberitahu, al-za'ama, atau hanya menyangka, annahu ya'rifu ma sayaqa'hu, dia menyangka bahwasanya dia itu mengetahui hal yang akan terjadi qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Nah, jadi tukang ramal kalau ini ya. Kalau yang tadi dukun, ngaku mengetahui perkara gaib. Kalau yang kedua, dia meyakini atau mengaku mengetahui perkara yang akan terjadi. Bukan banyak sekali di televisi dulu, mau terjadi hari kiamat tahun 2012, sekarang 2023. Itu. Yang percaya berapa? Banyak sekali. Kok tahu Ustaz dia yang percaya banyak masuk televisi? Kalau tidak ada yang percaya tidak bisa, tidak akan masuk televisi lah. Masuk televisi kan mahal. Karena yang percaya banyak sehingga masuk televisi. Fahuwa musyrikun syirkan akbar, maka dia telah berbuat kesyirikan, syirik besar, ya, syirik besar. Sawaun ida annahu ya'rifu dzalika an tariqi turuqu bil hasa, sama saja apakah dia mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib atau mengetahui yang akan terjadi dengan cara bil hasa, melempar batu, ya, dengan cara lemparan batu, am antariqil huruf abjad, atau dengan cara huruf ABCD. Sama saja, caranya banyak sekali. Ada yang caranya dengan batu, ya, ada yang caranya dengan huruf-huruf. Am antariqil had fil ard, atau dengan cara garis-garis di bumi, ya, garis-garis. Am antariqi qiraatil kaf, atau dengan membaca garis. Nah, ini semuanya Anda yakin sudah tahulah. Ada yang, oh saya baca garis keturunan, coba ya. Oh ini nyambung ini kayaknya ini. Oh nyambung. Anak pernah itu loh. Tak benar, tak sambung. Oh iya, ini nyambung ini. Ada yang tidak nyambung. Wah, kamu tidak nyambung, berarti dia jadinya apa? Akhirnya ya dia tidak bahagia, ya, was-was. Anak yang kebetulan nyambung jadinya agak seneng gitu. Ini diantaranya, ya. Ini semuanya tidak boleh, ya. Ya, keyakinan-keyakinan tersebut harus kita hilangkan. Am antariqin nadhar fil finjan. Ini juga Anda pernah lihat dengan cara melihat di mangkok.
Di mangkok itu yang banyak terjadi di Angling Darmo, dilihat gitu ya. Wah, ini lagi ini ya, ini. Kamu kan jadi ini ya. Itu Masya Allah, itu ternyata itu keyakinan-keyakinan yang tidak boleh ya. Yang ketika kita melihat masih kecil, dulu kan kita masih kecil menghayal ya. Lihat mangkok ya, dilihat misalnya ya. Tidak boleh ini ya. Ya. Atau pernah juga misalnya kalau jenengan dulu ke pasar Kajen ada walalo, enggak? Di walalo itu banyak sekali, ya. Pesulap-pesulap tukang tipu, biar obatnya laku, ya. Ngasih nomor nanti dapatnya sekian juta. Kalau anak sekarang ada, kok enggak kamu aja yang nombok itu ya? Kok dibagi-bagi suruh bayar? Ini pasti dapat sekian juta, laris itu. Kok dia cari uang, harusnya dia yang masang nomor tersebut, tidak usah panas-panas di walalo gitu ya. Tidak tahu apa kita dulu kurang pinter apa ya. Dalam sebuah hadis ya Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, tidak termasuk kelompok kami, bukan dari jamaah kami, bukan termasuk ahlus sunnah, man tatayyara au tutayyara lahu, siapa yang meramal atau minta diramal, au takahana au tukuhina lahu, atau dia mengaku perkara yang gaib, atau juga dia datang kepada dukun, au sahara au suhira lahu, atau dia melakukan sihir atau datang kepada tukang sihir untuk menyihir orang. Waman ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, bima yaqulu, apa yang dukun tersebut katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, telah mengingkari risalah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ini, yang membuat dia terjerumus kepada kekufuran atau syirik akbar. Insyaallah kita lanjutkan pada Isya biidznillah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kita lanjutkan yang ketiga ya. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita melihat juga mengetahui ya, orang-orang yang mereka melakukan seminar misalnya, melakukan suatu acara untuk mendapatkan kesehatan, seminar kesehatan, ada seminar pertanian, ada seminar teknik misalnya, mereka pun semangat hadir, bayar misalnya, untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan bisa membahagiakan mereka di dunia, agar semakin usahanya lancar, dia buka usaha ataupun punya keterampilan dan yang sebagainya. Dan itu adalah hal-hal dunia yang belum pasti. Kalaupun dia mendapatkan keterampilan, belum tentu dia bisa berusaha. Dan kita seharusnya juga punya perhatian, sesuatu yang akan membuat kita bahagia khususnya nanti di akhirat. Ini juga bisa dikatakan seminar akhirat istilahnya, agar hidup kita di akhirat bahagia secara khusus, supaya tidak terkena penyakit kronis.
seminar kesehatan akhirat berarti ya. Karena kalau terjangkit penyakit ini bisa kronis nanti di akhirat, membahayakan, dan kronisnya kekal ya. Kalau di dunia kan hanya sebentar, walaupun dia terkena penyakit tapi sebentar. Tapi ini bahayanya kronis yang mengekalkan, naudzubillah. Di antara penyakit kronis yang ketiga, ya, i'tiqadu ba'dil amah, keyakinan sebagian orang awam. Kenapa kita di Syekh mengatakan orang awam? Karena orang awam ini adalah kebanyakan mereka tidak tahu. Awam itu tidak tahu ya, tidak tahu ilmu yang benar. Beda dengan orang-orang yang rutin mengikuti kajian, sering bertanya ya. Ini orang-orang awam meyakini anna sahra, tukang sihir, awil kuhan atau para dukun, ya'lamunal ghaib, mereka mengetahui perkara yang gaib. Au tasdiquhu lahum fi da'wahum ma'rifatan ma sayaqa'u fil mustaqbal, atau mereka membenarkan ucapan mereka, membenarkan ucapan tukang sihir, mempercayai para dukun, bahwasanya meyakini apa yang dia katakan, yakni tentang sesuatu yang akan terjadi. Misalnya tukang sihir atau dukun tersebut mengatakan, oh, ini tahun 2025 itu akan memiliki presiden baru. Nah, ini misalnya ini kan mau pilihan ini, misalnya presiden baru misalnya. Ya, dia meyakini dengan sangat, atau akan terjadi gempa yang besar, akan terjadi sesuatu, tanah longsor atau musibah dan yang lainnya. Mereka mempercayai, sebagian orang awam. Maka faman i'taqada dzalik, siapa yang meyakini hal tersebut, aw sadaqahum, atau membenarkan ucapan mereka, faqad waqa'a fil kufri, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran, wasyirku al-mukhriju minal millah, dan kesyirikan yang mengeluarkan dia dari agama. Wa qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, au arrafan, atau tukang ramal, fa saddaqahu bima yaqulu, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan. Datang kepada paranormal atau dukun, kemudian dukun tersebut mengatakan sesuatu, oh, kamu harus melakukan ini, kalau tidak akan terjadi ini. Dia percaya, melakukannya. Suruh nyembelih ayam, ya nyembelih ayam, suruh masang apa itu ya, macam-macam lah ya. Kemudian dilakukan karena takut, khawatir tertimpa musibah atau bencana. Maka kata Rasulullah SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan, yakni risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kufur, mengingkari risalah. Hukum mengingkari risalah, mengingkari satu ayat ataupun hadis saja dia telah kufur, apalagi mengingkari risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang termasuk kesyirikan di dalam nama dan sifat Allah adalah at-tanjim, ilmu nujum atau perbintangan. Ya, ilmu perbintangan. Yakni apa? Al-istidlalu bil ahwalil falakiyah alal hawaditsil ardiyah al-mustaqbalah, dengan melalui cara atau berdalil dengan peredaran bintang ya,
peredaran bintang, keadaan bintang-bintang tertentu, dia menggunakan hal tersebut untuk meramal kejadian-kejadian di bumi yang akan datang. Jadi mereka ahli nujum, ya, ahli perbintangan, ini termasuk dukun, ya, dukun perbintangan, ya. Caranya apa? Mempelajari bintang-bintang yang ada. Kalau dalam Islam, bintang itu dilihat kan malam-malam. Kita dulu itu wah perang, lihat bintang, masya Allah, senang. Ya memang bintang itu untuk perhiasan. Kalau di dalam lautan untuk arah itu saja sudah, ya. Tapi ahli nujum tidak, mempelajari bintang-bintang. Oh ini bintang ini tidak biasa muncul. Biasanya yang muncul kecil-kecil. Ini kok ada bintang besar. Nah ini mereka mempelajari itu. Oh mereka dinamai Capricorn, bintang Leo, ya. Macam-macam lah. Pokoknya ada nama-namanya tersendiri. Kalau muncul bintang ini, wah ini pertanda akan terjadi kebaikan. Oh ini pertanda keburukan. Oh ini pertanda macam-macam. Jadi setiap bintang itu ada namanya, ada pengaruhnya tersendiri, ya. Menurut mereka tentang kejadian yang akan datang. Wadhalika annal munajim itu adalah orang yang mempelajari tersebut, yadda'i min hilalin nadar fin nujum, melalui bintang-bintang tersebut ma'rifatan masayaqa'u fil ardi, untuk mengetahui perkara yang akan terjadi di bumi, min nasrin liqaumin. Contohnya apa? Ada seseorang yang akan ditolong. Oh ini tahun sekian Palestina akan merdeka. Nah ini diantara contohnya, ya. Atau Indonesia akan jaya. Nah, atau kebalikannya, au hazimatin lil akharin. Oh ini akan ditaklukkan ini negara ini dan yang lainnya. Au hasaratin lirajul, atau seseorang akan mengalami kerugian, kebangkrutan, turun, ya. Baik orang, suatu negara atau wilayah. Au ribhin, atau akan bangkit, akan sukses. Nah, misalnya hal tersebut, ya. Dan yang lain sebagainya. Wahada, hal tersebut la syakka, tidak diragukan lagi, min dakwa ilmil ghaib, termasuk mengaku mengetahui perkara gaib, dan itu syirkun billah, termasuk syirik kepada Allah. Wa mimma yaf'alu katsirun minal mashhudina, ini juga banyak dilakukan oleh para pesulap. Nah, pesulap-pesulap. Wadajajalah, para tukang tipu yang tadi sedikit disinggung, tukang tipu walalo, ya, di walalo. Jual obat tapi dengan cara sulap, dengan cara bagi nomor, ya, dan yang lainnya, supaya obatnya laku, ya. Obatnya paling harganya 3.000 atau 2.000, nanti dapat nomor, gitu ya. Iya kayak gitu. Nanti dia bilang, nanti ya siapa yang nonton sampai terakhir, saya kasih beritahu di pinggan itu, ya. Kan dia kan taruh di pinggan, tiba-tiba ada nomornya. Anda juga tidak paham, tadinya tidak ada nomornya, kasih abu, ketika di itu kok keluar nomor itu loh. Wah, tidak tahu itu ada tekniknya mungkin, ya. Tinggal tanya Mbak Google, nanti keluar caranya. Itu tukang-tukang tipu. Ayyadda'iya anna likulli najmin, mereka mengaku meyakini semua bintang-bintang tersebut ta'thirun muayyanan, punya pengaruh tersendiri, ya. Masing-masing bintang punya pengaruh sendiri, alaman wulida bihi, atas orang yang dilahirkan pada bintang tersebut. Contohnya, mereka mengatakan fulanun wulida fi barji kada fasayakunu sa'idan. Si fulan itu dilahirkan pada bintang ini, bintang Leo. Nah, ini contoh saja. Kalau yang bintang Leo jangan ini, ya. Fasayakunu sa'idan, maka dia akan bahagia. Nah, ini tidak boleh.
Wa fulanan wulida fi barajin kada, seseorang dilahirkan di bintang ini, fa satakunu hayatuhu siqaan, hidupnya akan celaka, ya, akan miskin, ya. Dan anak dulu ikut-ikut membaca itu, ketika membaca tidak pernah bintang anak itu kok bahagia, jelek terus. Lihat yang lainnya kok bagus-bagus, sifatnya jadi akan kayak gini, akan sukses. Anda lihat sendiri jadinya kan nasibnya. Ini diantara contoh ketika seseorang memiliki keyakinan yang tidak benar, membuat dia tidak bahagia, membuat cemas dan yang lainnya. Wa hadza kulluhu kadzabun, semuanya ini adalah dusta. Wala yusaddiquhu illa juhalatun nas, tidak meyakini hal tersebut kecuali manusia yang paling bodoh. Aduh. Kita pernah meyakini, ya. Alhamdulillah Allah kasih kita petunjuk. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa hadza ittakhadha ta'aluman nujumi wasilatan lidi'a ilmil ghaib, ya. Maka ini menjadikan mempelajari ilmu nujum itu sebagai wasilah untuk mengetahui perkara gaib. Wa da'wa ilmil ghaib kufrun muhrijun minal millah, dan mengaku mengetahui perkara gaib adalah kekufuran yang bisa dihukumi keluar dari agama Islam. Ini terakhir di pembahasan tentang kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Oke, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering menjumpai ada tulisan ayat kursi, buka til taruh di mobil atau di kantor atau di dompet. Ini fungsinya untuk memberi keamanan untuk diri sendiri atau mobilnya. Ini termasuk yang mana yang kita tuliskan? Yang keduanya, ini bukan ahli beramal. Cuma orang-orang seperti saya, seperti yang ini, meyakini bahwa orang tersebut di Jakarta dan di sini terdengar suara saya lewat apa itu bukan lewat apa kalau penjelasannya pertama ya belakang di building ini kalau ini katanya saya itu tergolong orangnya. Waalaikumsalam. Yang pertama, menjadikan ayat kursi di tepuk-tepuk kemudian digantung, ya. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang mencari barokah. Karena mereka menganggap itu ada barokahnya, ada khasiatnya, dan itu tidak boleh, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan al barokatu minallah. Barokah itu dari Allah, tidak boleh kita menganggap sesuatu mengandung barokah kecuali dijelaskan oleh syariat. Al-Quran memang mengandung barokah. Al-Quran mengandung barokah, tetapi mencari barokahnya Al-Quran juga harus dengan cara yang dijelaskan oleh syariat, yakni dengan cara apa? Membacanya. Seorang yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan barokah per huruf, yakni 10 kebaikan. Kemudian mengamalkan hukum-hukumnya, beramal, maka dia akan mendapatkan barokahnya Al-Quran. Bukan dengan cara tadi digantungkan, ya, dan yang lainnya. Itu perlu dalil. Kalau memang Rasulullah SAW menjelaskan itu kalau digantung bisa memberi keamanan, maka boleh. Tapi kalau tidak, berarti dia telah melakukan kebid'ahan. Itu yang dinamakan bid'ah, yakni apa? Beribadah tidak sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Yang kedua adalah meyakini apa tadi? Ngerasani. Seorang yang jauh di Jakarta, kalau kita ngerasani dia dengar, misalnya, gitu ya, dia dengar bisa.
bukan dia mendengar, tapi mungkin dia punya punya anggota apa namanya ya? Bukan, punya anak buah. Anak buahnya setan. Anak buahnya setan. Ya, anak buahnya setan. Itu bisa. Pernah suatu saat anak sama istri itu mau main ke tempat saudara. Nah, ini istri ada ini ya. Mau main ke tempat saudara. Main. Setelah beberapa hari itu ternyata orang yang mau kita ziarahi bilang, saya itu sudah tahu kamu itu mau kesini. Yang ngasih tahu siapa? Nih di samping saya. Setannya, ya. Setannya ngasih tahu itu. Turitno mau datang, hati-hati kamu. Ya, kamu harus waspada sama dia, sama istrinya itu. Bahaya katanya ini ya. Alhamdulillah setelah dia ngaji, akhirnya dengan sendirinya pergi itu setannya. Ya. Itu, alhamdulillah. Ini diantara. Jadi kalau dia mengetahui, tidak harus kita yakin itu dusta, tidak mengetahui. Ini ada pertanyaan, apa hukum mempercayai ramalan dari Google? Tidak tahu ini ramalan dari Google. Ini tidak boleh, namanya ramalan tidak boleh. Ya. Ramalan yang tidak didasari dengan penelitian maka tidak boleh. Ya. Perakiraan itu kan perakiraan, ya. Jangan diyakini, ya. Jangan diyakini. Kalau ramalan itu kan tadi iktikad, meyakini sesuatu akan terjadi. Oh ini mendung, kayaknya mau hujan, itu perakiraan. Ya. Jangan oh ini mendung, pasti akan hujan, tidak boleh. Mendung adalah suatu tanda akan turunnya hujan, hanya itu perakiraan, baru perakiraan. Nanti kalau sudah hujan, oh berarti hujan. Tidak boleh, ya, tidak boleh, tidak boleh, itu tidak boleh, tidak boleh, itu tidak boleh. Itu perakiraan, tetap kita harus meyakini perkiraan, ya. Tidak boleh diyakini akan terjadi. Pertanyaan selanjutnya, jika saya sedang sendirian, serasa kayak ada yang mengawasi, apakah itu jin apa cuma perasaan saya? Iya, kita harus punya perasaan diawasi, tapi oleh Allah. Ini ya, diawasi oleh Allah. Tapi kalau diawasi yang lain itu was-was, ya, was-was. Kita harus segera mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awud atau berdoa, insya Allah akan hilang. Itu was-was, ya. Merasa diawasi, iya, itu was-was dari setan, ya. Tapi kalau merasa diawasi Allah Maha melihat nih, saya diawasi. Itu harus diyakini, memang itu harus. Kemudian yang selanjutnya, tulisannya kayak sama ini satu orang. Perkara yang goib itu yang tahu kan cuma Allah, ya. Terus bagaimana dengan peruqyah apa ya? Yang berinteraksi dengan yang diruqyah, yang katanya dimasuki jin. Apakah itu benar atau gimana? Iya, benar. Ya. Jadi kerasukan jin itu memang benar, karena memang ada kelompok yang tidak percaya adanya kerasukan jin. Ya, memang ada yang mereka tidak meyakini adanya kerasukan jin. Tapi dalam Islam kita meyakini bahwasanya setan bisa masuk ke tubuh manusia melalui jalan darah, ya. Sebagaimana ketika ada orang kerasukan kemudian diruqyah, dia berinteraksi, iya benar, ya. Ya, anak pernah itu juga nanyai, ya, tanyai, pernah anak suruh syahadat, ya, dan itu dijelaskan di dalam syariat. Ada lagi yang mau bertanya?
cukup ya, sudah jam 8. Semoga yang kita sampaikan bisa diamalkan ya, menjadi ilmu yang bermanfaat di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.